sebagai pengguna X-Force, ini dia yang kita tunggu-tunggu. X-Force Hybrid Electric Vehicle. Yes, akhirnya X-Force dapat varian mesin hybrid. Nah, sekarang masuk ke Indonesia, ini adalah generasi keduanya. Jadi ada perbedaan di powertrain-nya ya, dan spesifikasinya pun juga fitur-fiturnya berbeda. Nah, kalau dari luar ya, pas banget nih. Sebelah kita ada X-Force yang bensin dan ini yang hybrid. Nah, dari depan bisa kita lihat grillnya sekarang bentuknya berbeda karena di depan sini ada aksen abu-abunya ya. Titik-titik seperti ini. Terus dia di depan sini ada kamera karena dia sudah dilengkapi dengan multi round view monitor, jadi MAM. Nah, tapi nggak cuma si hybrid doang. Karena sekarang yang varian ini dia juga dapat. Jadi bensin ini tetap dijual dan harganya sekarang 388 juta dan 399 juta rupiah. Beda 11 juta antara yang Exit sama yang Ultimate. Yang Ultimate dia sudah termasuk dengan Diamond Sense-nya ya. Jadi ada adaptive cruise control-nya ya, karena di sini ada radar, di atasnya juga ada kamera. Kemudian dia sudah punya panoramic roof. Ya, jadi kalau kita lihat kelihatannya nggak ada panoramic roof-nya nih, kayak atap biasa. Tapi sebenarnya ini kaca melengkung dari depan sampai ke bagian belakang sini ya. Jadi meskipun dia punya panoramic roof, tapi dibikin semuanya full kaca, jadi nggak ada kelihatan potongan gitu loh. Kadang-kadang kan kalau mobil ada panoramic roof-nya ada potongan gitu kan, kelihatan kaca kan. Ini sama dia bener-bener dibikin clean dan itu bagus. Dan untuk yang premium, kalian akan mendapatkan Yamaha Sound System ya. Kemudian jok kursi depannya sudah elektrik. Terus juga ada power back door-nya, terus ada multi round view monitornya juga, dan ditambah TPMS, ambient light dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita ngomongin yang hybrid dulu deh. Ini dia Mitsubishi X-Force Hybrid. Kalau dari luar paling gampang dibedainnya itu dari peleknya. Dia sama-sama 18 inci tapi desainnya beda, dan ini desainnya yang aero ya. Jadi bikin mobil ini tuh lebih aerodinamis pas lagi di jalan kecepatan tinggi. Nah, udah gitu ada emblem hybrid EV-nya di bagian sebelah kiri kanan pintu depan. Sama di grill juga ada tulisan Hybrid Electric Vehicle-nya. Nah, kalau di belakang lebih mudah untuk dilihat karena lampu belakangnya beda. Sekarang jadi clear seperti ini dan dalamnya di smoke. Keren. Apalagi pas lagi nyala ya, dia kelihatannya putih, pas nyala langsung merah ya. Terus ada logo HEV-nya di bagian belakang sini. Sisanya semua masih sama, dan untuk yang varian ICE-nya itu dia masih pakai lampu yang sama seperti model sebelumnya. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya ya, untuk X-Force yang hybrid, nah di bagian bagasinya dia sedikit berbeda ya. Jadi kalau yang ICE dia bagasinya itu bisa dua level, di atas sama di kebawahin ya. Kalau yang hybrid itu nggak bisa, karena di bawah sini kita akan mendapatkan, nah tuh dia ada aki di bagian belakang. Terus dia nggak dapat ban serep, tapi kita dapat ini tire repair kit beserta dengan liquidnya di bagian sini. Nah, tapi yang lucu adalah biasanya kalau mobil udah pakai tire repair kit kayak gini, itu kan nggak dikasih kunci-kunci ya. Ini mobil masih dikasih kunci-kunci yang di bagian sini ya. Nih, lihat ya, dikasih busa. Di sini kita tetap dapat towing hook sama ada kunci sama buat buka dongkrak ya. Sebenarnya nggak perlu juga karena kan dongkraknya nggak ada, karena juga nggak ada ban serep. Oke, yuk kita tutup lagi. Dan ini di sini juga Mitsubishi niat ya. Nih, ada insulation ya. Jadi kalau kita punya barang-barang di sini taruh bunyi-bunyi gitu ya. Ada peredamnya lagi, dan bagian sininya pun juga ini lumayan tebel sih kalau menurut gua ya. Oke. Jadi itu bedanya. Sekarang kita tutup lagi. Nah, ini yang ICE ya. Dia ada ban serepnya sama dia bisa dua level. Nah, jadi taruh ke bawah juga bisa. Jadi biar kalau kita pengen punya lebih dalam, bisa seperti itu. Tutup lagi. Terus juga X-Force ini ada 4 pilihan warna ya, mulai dari putih, silver, sama yang warna hitam dan juga grey. Dan untuk yang versi premium, kalian bisa pilih varian yang two-tone color, tinggal tambah 25 juta aja. Jadi itu dia perbedaan eksteriornya antara yang lama sama yang baru ya. Terus nih bagian sini nih, dia tangki bahan bakarnya lebih kecil dibandingkan dengan yang ICE. Jadi kalau yang ICE itu 45 liter, yang ini 42 liter, beda 3 liter. Tapi yang menarik adalah, coba ke sini, dia disarankan pakai RON 95, tapi minimum bisa pakai RON 90. Jadi kalau misalkan kalian terpaksa harus isi RON 90, masih bisa.
Dan gue tanya tadi apakah dia sudah bisa pakai etanol 20%, katanya sudah bisa dan nggak dijelasin di sini, tapi di buku petunjuknya ada. Terus satu hal lagi, katanya mobil ini juga mendapatkan update suspensi terbaru. Jadi dia shock breakernya beda dengan versi yang lama ya. Dan lucunya adalah varian hybrid dan ICE itu sama-sama dapat update. Tapi yang ICE, gue pikir dia bakal pakai shock breaker yang sama dengan versi hybrid, ternyata beda. Jadi meskipun part numbernya antara yang ICE yang dulu sama yang ICE yang sekarang itu beda, tapi ternyata dengan hybrid itu beda juga ternyata. Kenapa gitu? Karena katanya Mitsubishi bobotnya berbeda. Jadi bukan berarti di upgrade itu terus disamain aja, enggak. Ternyata part numbernya beda duanya. Tapi kalau untuk spring, ya dia springnya masih sama atau coilnya dia masih sama. Jadi yang berbeda itu cuma shock breakernya aja. Dampernya dibikin berbeda dengan model sebelumnya. Katanya biar lebih empuk. Tapi yang kedua, kalau misalkan dia rebound, dia lebih lambat dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan juga untuk menambah handlingnya, sama Mitsubishi itu diturunin 10 mm ground clearance-nya. Sekarang jadi 212 untuk yang versi hybrid ini. Jadi dibikin lebih rendah 10 mm biar handlingnya lebih bagus. Dan juga center of gravity-nya juga lebih ke bawah. Oke. Sekarang kita buka mesinnya dulu. Nah, ini mesin ICE yang kita kenal di Mitsubishi X-Force dan sudah proven ya. Sekarang kita akan beralih ke varian hybridnya. Nah, gue pikir awalnya ketika mereka mau develop hybrid, ya udahlah X-Force tinggal dikasih mesin hybrid selesai. Ternyata nggak sesimpel itu. Jadi X-Force itu banyak yang diubah, nggak cuma mesinnya doang. Tapi kalau kita lihat floor bawahnya, ya dia dikasih perbedaan dan jalur knalpot dan kawan-kawannya semuanya berbeda karena emang secara desain platformnya bukan hybrid tadinya, ya. Dan katanya di bagian ruang mesin depan ini juga panel-panelnya dibikin berbeda karena untuk memberikan ruang sama bobot yang lebih berat di varian hybrid ini. Ya ada mesin sama motor listriknya sama cooling sistemnya jadi dua ya kan. Nah, kita akan bahas lebih detail ya. Karena ini di-develop di Asia Tenggara ya. Dan sudah teruji di Thailand. Ya, Mitsubishi tahu banget mobil untuk pasar Asia Tenggara yang kadang-kadang mungkin suka banjir ya. Sama dia nih bagian sistem kelistrikannya ditaruh di atas banget ya kan. Terus juga air intake-nya juga ditaruh di atas di bagian sini ya. Filter-filternya yang tadinya ada di samping dia juga pindah ke sebelah kiri. Udah gitu kalau kita lihat ya, awalnya gue pikir ini adalah coolant radiator buat mesin listriknya karena lebih dekat. Ternyata ini reservoir buat mesin dan buat elektriknya itu ditaruh di sebelah kiri justru. Jadi meskipun posisinya lebih dekat ke mesin ya ternyata fungsinya beda. Terus dia juga nggak ada belt ya. Jadi kalau dilihat sebelah kiri itu kosong ya, water pumpnya sudah elektrik ya, oil pumpnya juga sudah elektrik. Dan juga ini gua tanya ini apa kalau canister bukan? Bukan, ini ternyata pompa vakumnya. Jadi untuk remnya dia belum pakai vakum elektrik. Dia masih pakai vakum dari engine. Makanya kalau misalkan kita lagi pakai mobil ini secara hybrid gitu ya, secara EV gitu kan. Terus tiba-tiba vakumnya udah mulai kurang, nanti mesinnya juga akan secara nyala otomatis, bukan cuma untuk ngisi baterai tapi buat vakum dari remnya sendiri. Sekarang transmisinya itu dia punya 2 gigi, ada low gear sama high gear ya. Jadi yang low gear itu dipakai waktu kita lagi lambat atau lagi nanjak. Jadi kalau misalkan lagi tanjakan, dia butuh tenaga lebih, nanti mesinnya dia akan langsung terhubung dengan roda. Tapi kalau di high gear, ketika lagi dipakai buat cruising di jalan tol, misalkan 100-120, nanti dia akan disconnect. Jadi mesin bensinnya akan pakai rasio gigi yang lebih tinggi, langsung ke roda, dan motor listriknya disconnect. Jadi motor listriknya nggak ikut gerakin, tapi motor listriknya dia ikut gerakin mesinnya, nggak langsung ke roda. Nah, katanya itu lebih hemat dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi nanti kita tunggu aja waktu kita pinjam mobil ini, kita kira-kira dapat seberapa hemat. Tapi menurut hasil pengetesannya internal Mitsubishi, dibandingkan dengan mobil hybrid di kelasnya, katanya dia lebih unggul terutama buat di dalam kotanya. Nah, sekarang kita ngomongin soal angka-angka. Nah, kita mulai dari engine-nya dulu. Mesinnya bukan 1500, tapi dia 1600 cc naturally aspirated. Nggak ada turbonya, ya, dan lebih gede 100 cc dibandingkan 1500 cc yang biasa. Tapi dia Atkinson cycle, jadi lebih ramah lingkungan, dan otomatis nama-nama Atkinson cycle pasti tenaganya lebih rendah. Tapi karena dia 1500, jadi nggak serendah itu. Dia masih dapat 107 PS dan torsinya 134 Nm. Jadi bisa dibilang hampir nggak jauh beda tenaganya dengan mesin 1500 cc dengan auto cycle. Nah, tapi
mesin listriknya ini dia yang gede tenaganya. Torsinya 255 Nm dan tenaga mesinnya 116 PS. Jadi, tenaga mesin listriknya lebih besar dibandingkan dengan mesin bensinnya. Dan juga dari data yang dikasih Mitsubishi, dia juga nambahin insulation yang lebih bagus di varian hybrid dibandingkan dengan yang ICE. Karena peredam buat dashboardnya itu dibikin lebih banyak dan harusnya dia lebih senyap. Nggak cuma waktu lagi mesinnya mati, tapi ketika mesin nyala dia juga lebih senyap. Dan Mitsubishi platnya tebal-tebal, kap mesin depannya berat dia. Oke, sekarang kita ngomongin dalamnya yuk. Let's go. Yuk, aduh, kita masuk ke dalam. Kita nyalain. Tapi kalau udah nyalain AC gini adem. Dan juga AC-nya dia sudah pakai kompresor yang elektrik. Jadi bukan kompresor yang masih diputar sama mesin. Sehingga ketika kita lagi pakai mode EV-nya atau hybridnya itu lagi macet-macetan, dia tetap adem. Ya, kan kalau hybrid itu dia masih diputar sama mesin kan. Sehingga kalau pas lagi mati itu dia AC-nya panas. Nah, kalau ini enggak. Nah, ini juga dia langsung nyala mesinnya. Kelihatan ada suaranya tapi halus. Apalagi kalau kita tutup pintunya, itu terasa lebih halus lagi. Coba tutup, Ger. Nah, halus kan? Lebih kedengeran suara kipas dibandingkan dengan suara engine-nya. Tapi getarannya masih ada dikit banget. Tapi untuk ukuran mobil bensin, ini sangat halus. Oke, jadi ini adalah varian yang premium. Jadi hybrid itu ada dua tipe. Yang pertama adalah hybrid EV. Yang kedua adalah hybrid EV yang premium. Nah, apa aja bedanya? Bedanya ada di joknya karena dia sudah elektrik yang bagian drivernya, dan nggak cuma elektrik. Biasanya cuma 6-way, yang ini 8-way. Jadi yang bagian depannya sini, dia bisa tilting naik turun, bukan cuma kursinya bisa tinggi. Ya, jadi depannya ini bisa diatur seberapa tinggi dan turunnya buat menyanggah paha kita waktu kita lagi nyetir. Which is good. Biasanya jarang nih yang punya begitu. Biasanya cuma 6-way aja. Terus ke atas dia juga punya panoramic roof ya. Dimana memang untuk di kelas ini rata-rata sudah pada punya panoramic roof semua. Dan dia panoramic roof-nya juga gede. Mengingatkan kita sama Outlander Sport yang panoramic roof-nya gede sampai ke belakang dan nggak ada tiangnya di tengah. Ya. Terus di bagian atas ini, tadinya ini tuh ada tempat buat taruh kacamata. Nah, tapi karena ada tombol buat buka shade sama tutupnya, jadinya sekarang seperti ini. Nah, di sini juga lampunya dia sudah LED ya, tapi LED-nya tuh dia bikin warm white, bukan asal putih. Begitu pula sampai belakangnya juga itunya enak gitu, lampunya. Nah, di sini kita buka, dia juga ada lampu sama ada kaca. Begitu pula di sebelah kirinya juga. Nah, spion sudah elektrokromatik dan di sini ada buat passenger seat belt. Nanti kalau misalkan belakang nggak pakai seat belt pas lagi jalan, dia ada logonya di bagian sini. Ya. Nah, masuk ke interior. Ini interiornya kurang lebih sama kayak yang punya Diamond Sense yang improvement di tengah-tengah kemarin. Ya, jadi bagian sininya dia udah nggak pakai yang warna terang lagi dan bahannya ganti jadi kulit sintetis di sini. Jahitannya asli ya, dan gue suka nih jahitannya lurus. Kan beberapa mobil suka jahitannya miring-miring ya. Ini lurus ya. Dan sebelah kanan pun juga sama nih, jahitannya juga bagus di sininya. Yang membedakan paling kerasa itu di speedometernya, meskipun dia sebenarnya sama ya, tampilan dan ukurannya juga mirip, tapi ada gambar baterainya di sebelah kiri ya, ada charge, eco sama power yang tadinya ada speedometer. Nah, ada energy flow-nya, sekarang dia lagi ngisi ya, sama di sini ada kecepatannya dan ini dia punya dua tampilan. Pertama tampilan seperti ini, yang satu lagi ada tampilan, bentar kita ganti ya. Nah, ini Android Auto-nya juga ada tampilannya ya. Jadi kalau misalnya kita setel Android Auto secara wireless, nanti dia bisa kelihatan di sini lagi nyetel lagu apa. Ya. Lanjut lagi, no warning. Nah, display type-nya. Nah, versi yang lebih modern bisa diubah jadi seperti ini ya. Nah, oke, jadi lebih gede tuh. Nah, energy flow, gue lebih suka yang ini sih, energy flow-nya. Kelihatan gambar mobilnya ya, lebih cakep. Ini ada TPMS-nya, sama X-Force itu ada kilometer per jam, sama ada miles per hour-nya. Nah, terus ke bawah sini, ini paling banyak berubah karena shifternya sekarang jadi electric shifter. Ya, jadi udah nggak ada hubungan mekanikal lagi antara shifter sama si transmisi, udah semuanya elektrik ya. Ini kalau misalnya kita mau P, pencet yang tengah, tapi kalau kita mau ganti, pencet dulu yang sebelah kanan ya, baru dia bisa berubah. D juga, dan ada namanya B ya, brake mode. Kita P lagi. Nah, sama drive modenya dia juga berubah. Sekarang drive mode jadi banyak ya.
Yang tadinya cuma sedikit, sekarang ada charge, ada EV, ada normal, ada gravel, ada tarmac, sama ada mud. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah charge mode. Nah, charge mode ini dia akan ngebuat mesinnya menjaga baterai di tingkat full terus. Nah, gue tanya fungsinya buat apa gitu kan. Nah, misalkan nih ada skenario kita lagi mau jemput anak sekolah tapi kecepatan. Ya udah, kita fullin dulu pakai charge mode. Pas sampai parkiran kita bisa nikmatin AC kurang lebih 30 menit dari full sampai dia tinggal 1 bar. Karena setelah 1 bar dia akan nyala lagi. Jadi berguna banget kalau kalian parkirannya indoor atau di basement ya kan, biar nggak bikin polusi keluar, bisa pakai charge mode dulu, baru habis itu pas kita nunggu kita pakai EV modenya. Atau kita udah mau nyampe rumah nih, mau parkiran rumah gede misalkan ya. Parkiran rumah siapa yang gede ya? Nah, pas kita udah sampai komplek gitu, masuk gerbang, langsung kita pindah ke EV mode, jadi mesin sama sekali nggak nyala. Kurang lebih kayak gitu. Dan baterainya dia pakai lithium ion 1,1 kWh, jadi lumayan besar untuk ukuran hybrid. Dan dia juga pakai pendinginan kipas di bagian bawah sini. Ya, jadi selama kita banjirnya atau nerabas air nggak masuk ke dalam interior, itu aman. Nah, terus jadi pertanyaannya, berapa garansi baterainya? Garansi baterainya surprisingly dia lebih lama dibandingkan dengan hybrid di kelasnya. Yang biasanya 8 tahun atau 160.000 km, dia ngasih baterai hybrid ya garansinya 200.000 km dan 10 tahun. Udah gitu, kalau misalkan berganti kepemilikan, tenang aja, aman. Nggak hangus jadi tinggal 5 tahun, nggak. Jadi pemilikan pertama, 2, 3, dia tetap dapetin garansi baterai 10 tahun, 200.000 km. Which is lebih panjang dibandingkan dengan mobil di kelasnya. Kemudian sisanya masih sama seperti X-Force yang kita kenal ya. Ada audionya Yamaha, bagus. Terus juga storage-nya banyak di mobil ini ya. Gue suka, di sini ada storage, ada ambient light-nya juga. Di sini ada wireless charging, di sini ada cup holder 2. Di sini ada tempat penyimpanan yang besar sama ada pendinginnya kalau misalkan kita mau mendinginkan sesuatu. Di belakang sini juga ada AC-nya ya. Jadi belakang nggak kepanasan. Terus di bawahnya ada USB ya, sama storage di belakang sini juga ada nih ya, sebelah kiri kanan belakang jok. Nah, di door pocket juga besar dan dia cup holdernya di belakang, bukan di depan. Jadi kalau misalnya kita mau menjangkau itu lebih gampang pas kita mau minum. Udah gitu sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan juga di bawah ventilasi AC. Di bawah tombol sini juga bisa dibuka buat tempat naruh koin atau semacamnya. Jadi ada 1, 2 ya. Di sini pun juga kalau misalkan kalian mau tempat buat narik juga bisa jadi tempat buat naruh barang. Dan di sini juga ada ambient slide-nya yang auto untuk driver aja, dan tombol-tombolnya juga semua lengkap ya, buat ngatur spion, buat ngelipat spion. AC-nya juga masih dual zone, ada Nano EX-nya dan ada mode dry juga biar kabin tuh nggak lembab. Nah, sama tombol powernya ada di sini, drive mode sama buat electronic parking brake masih sama. Dan karena dia juga sudah dilengkapi dengan DimenSense, dia punya adaptive cruise control, ada blind spot monitoring, airbags-nya ada 6, dia juga punya FCM atau front collision mitigation. Dan semuanya bisa kita atur dari speedometer di sini nih. Driver assistance, enter, ya FCM, front collision mitigation, blind spot warning, rear cross traffic alert, parking sensor, itu ada LCDN, lane change departure-nya, ada AS-nya juga ya. Dan tidak lupa Mitsubishi punya namanya Active Yaw Control. Ya, itu dari Evo sampai ke X-Force itu masih ada AYC-nya. Sama yang gue suka, di sini ada tombol ya. Jadi kalau kita mau pakai multi around view monitornya, pas pencet sekali jadi kayak gini. Ya, pencet 2 kali jadi kayak gini, 360 ya. Lihat lagi, ini jadi depan aja. Jadi ada 4 mode lah. Ini buat lihat sebelah kirinya kalau misalkan kita mau masuk atau mau parkir di dekat trotoar gitu. Terus kalau dari sisi pengemudi ya, gue kira dengan dia jadi elektrik, dia bisa lebih rendah lagi. Tapi enggak, ternyata X-Force tuh masih mempertahankan ciri khasnya. Kalau pas kita duduk di X-Force itu rasanya commanding. Jadi rasanya tinggi ya, dan masih bisa kita tinggiin kalau misalkan kalian lebih pendek dari gue. Dengan gue tinggi 170 cm, nah ini paling tingginya segini. Ya, turunin lagi, ini paling turunnya segini ya. Depannya naikin dikit, set. Nah, cakep, majuin lagi. Dan setirnya pun dia juga sudah tilt dan teleskopik. Sama yang gue suka adalah kalau kita pas nyetir mobil ini, dia juga punya visibilitas yang bagus ya. Depannya besar, pilarnya tebal tapi sama dia ditarik agak tegak, dan dari spionnya ini kita masih bisa ngintip di antara celahnya. Jadi nggak perlu ada kaca di sini, tapi ini juga udah bisa ngeliat dengan baik. Kap mesin pun juga masih kelihatan dari depan, meskipun kita ada duduk paling rendah.
Oke, sekarang di belakangnya ya. Masih sama kayak X-Force yang sebelumnya. Lega banget dengan posisi duduk gua tadi di depan ya. Terus juga sebelah kanan bisa dipakai buat nyender. Sebelah kiri dia juga bisa dipakai buat nyender ya, armrestnya gede. Sama, nah dia tuh buat duduk, dia recline-nya bisa lumayan ya. Untuk mobil di kelas ini tuh biasanya kan agak-agak tegak. Ini bisa recline banget, tapi kalau kita nggak suka yang terlalu recline, tinggal dimajuin aja. Bisa sampai segini. Nah, tapi itu terlalu tegak. Mundurin lagi dikit. Nah, segini cukup ya. Nah, sama ini yang kadang orang nggak notice. Di sini tuh kayak ada storage kecil ya. Mungkin bisa dipakai buat naruh handphone. Nah, terus kita lupa handphonenya ketinggalan. ini pas banget buat handphone loh, atau buat dompet kali ya. Ini jarang orang notice tuh. Oke, sekarang kita mau jalan dulu ya. Dan ini kita tinggal shifternya kita masukin ke D ya. Ada D, ada B ya. Ke D aja. Ya. Kita atur dulu setirnya nih biar pas. Ini udah paling maju. Sama nih kursinya paling rendah. Paling rendahnya pun juga tetap menurut gue merasa tinggi ya. Kayak commanding gitu di atas. Ya, kita coba jalan. Kalau udah pakai auxiliary parking brake, kita pakai seat belt ya. Kita masuk D, gas dia langsung otomatis rilis. Kadang-kadang ada orang yang lupa nih pakai seat beltnya belum, udah main ngegas aja masih ngunci dia. Coba ya. Harusnya sih iya begitu. Kita P, ya kan? Kita lepas. Ini kita masuk D. Seat belt dilepas. Rem tangan. Tuh, nggak bisa dia. Goyang doang, wik. Nah, sekarang kita pasang seat belt, langsung gas. Oke. Mesinnya nggak nyala sama sekali ya. Ini malah saking sunyinya lebih kedengeran suara kipas. Dan kalau kita buka, dia tuh kayak ada suara gitu buat ini loh, penanda bahwa mobilnya lagi jalan gitu. Jadi ada suara artifisial di luar. Ya. Dan kita gas. Ini kalau kita gas sampai 20-25 ini masih listrik ya. Bensinnya belum nyala. Oh, udah nyala. Tapi halus banget mesin ya. Jadi bisa dibilang kayak hampir nggak kerasa gitu kalau si mesinnya nyala. Nah, ini mulai nih berasa nih, dia mulai agak kenceng ngecasnya. Tapi ya masih sangat amat sunyi mobilnya. Ya. Oke, kita jalan. Kita mau coba dulu suspensinya ya. Soalnya kalau jalan lurus begini itu nggak terlalu berasa. Ya, gue pengen tahu bedanya sama yang lama. Karena dampernya berbeda. Oke, kita belok lagi. Kita lewat jalan. Ini katanya jalan bergelombang. Ya, nggak cuma bergelombang, tapi juga aspalnya runtuh nih. Oh ya, ini jalan seperti ini. 30 km per jam. Dia empuk, tapi bodinya nggak kelempar. Artinya ketika dia meredam itu dia nggak bikin dung gitu loh. Emang dampernya dibuat lebih pelan dia pas mau rebound, mau balik. Oke, kita coba lagi di jalan yang lain ya. Atau mau kita nyoba nanjak sekalian. Ini sebenarnya gue nggak sabar buat nyobain pinjem sih ya. Jadi kita bisa jalan ke tempat yang lebih jauh dan kita rasain performa bandingannya secara langsung. Oke, kita nanjak dulu yuk, naik ke atas. Nah, ini katanya 33 derajat tingginya. Jadi sangat tinggi. Ini ada jalan yang licin dari keramik ya. Jadi kalau kita gas gini, nah, itu kita bisa ngerasain traction controller langsung bekerja gitu. Ketika dia slip, dia langsung ngerem secara otomatis. Nah, ini tanjakannya seperti ini, tinggi sekali. Oke. Kita berhenti di tengah ya. Bisakah? Oke, ini kita sekarang berhenti di tengah ya. Brake auto hold not available. Jadi auto holdnya kalau di setinggi ini dia ada peringatan nggak berfungsi ya. Sekarang kita manual. Oke. Nah, sekarang kita gas. Yuk. Bismillah. Oh, santai sekali mesin ya. Santai kawan. Nah, enaknya kalau kita jalan seperti ini ya kan nggak kelihatan depannya. Nah,
MAM-nya ini, multi around view monitornya ini sangat membantu. Dan dia kalau lagi lurus begini, pas banget modenya. Karena lihat depan sama kiri kanan. Karena kita nggak butuh yang 360 gitu. Tapi kalau kita mau lihat yang 360, pencet lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi udah disesuaikan sama kondisi waktu kita nyetir di jalan. Jadi bukan sekedar kamera 360 ya. Pencet sekali langsung tek. Nah, ini yang penting banget dan kepake banget waktu kita lagi lewat jalan-jalan sempit. Oke, tapi kalau misalnya kita agak kenceng dia hilang. Setirnya pun juga kalau kita belok, muter baliknya enteng, dan dia punya radius putar paling bagus di kelasnya, 5,2 meter saja, meskipun mobilnya sebesar ini. Traction control nyala, karena tadi agak sedikit lompat. 70. Oke. Dan dia ketika kita ngerem, dia tuh nggak, body dive-nya nggak turun gitu loh depannya loh, dia masih anteng. Nah, langsung dia baterai tinggal 1. Nah, di sini mesinnya langsung ngecas buat ke baterai. Nah, dan ini revvingnya agak lumayan nih, karena lumayan berasa. Tadi kan halus-halus banget ya. Nah, sampai 2 berhenti dia. Oke, coba lagi. Tadi kan traction control nyala tuh. Oke, kita mundur ya. Mumpung sama Mitsubishi-nya emang dikasih suruh nyoba. Oke. Masuk ke tarmac dulu deh, biar beda. Charge EV tarmac. Ih, remnya enak loh. Remnya tuh empuk dan gampang dirasain ya seberapa pas kita ngeremnya, sama body dive-nya tuh nggak turun. Ini penting kenapa? Karena kalau kita ngeremnya itu depannya maju banget, terus ngegas dia mundur banget gitu kan, bodinya begini-begini, nggak cuma kiri kanan, itu biasanya bikin motion sickness. Itu yang suka bikin orang tuh gampang mual pas naik mobil, padahal jalannya lurus-lurus aja. Ya kenapa itulah mobil listrik itu banyak orang mabok, ya karena itu ngegasnya sama ngeremnya itu suka nggak karuan gitu orang tuh. Padahal kalau dia bawanya halus ya, itu pasti enak. Termasuk di mobil ini juga sama. Dia kan udah pakai hybrid ya, jadi ada motor listriknya. Tapi kalau bawanya nggak karuan, untungnya dia punya body dive ya, brake dive-nya itu nggak terlalu terasa. Nice. Oke, kita belok. Tapi emang X-Force itu emang body roll-nya dari yang versi pertama juga udah bagus ya. Oke. Nice. Sip. Gue suka meskipun dia belakangnya torsion beam, tapi pas kita pakai buat belok seperti itu, belakangnya tuh nggak lari, gripnya masih ada. Ya, cuma kita harus coba lagi ya untuk jarak jauh. Kita coba seperti apa mobilnya. So far gue ngerasa ini mobil improve ya, terutama dari segi suspensi dia jadi lebih nyaman dan nggak goyang-goyang. Jadi seperti itu X-Force Hybrid, akhirnya hybridnya keluar juga, dan gua seneng banget karena indeks ekonomi ya. Harga bensin itu sekarang nggak tahu besok bisa naik atau besok bisa turun, tapi kalau kita beli mobil hybrid rasanya tenang aja gitu. Dan klaimnya Mitsubishi juga, sekali full tank, menurut tes internal mereka udah dipakai Jakarta Bali sebanyak 2 kali, itu selalu lebih dari 1000 km sampai mesinnya berhenti. Artinya bayangin 43 liter bisa 1000 kilo sekali jalan. Luar biasa. Jadi gue seneng banget sekarang X-Force ada varian hybridnya. Tapi kalau kalian tetap seneng yang ICE, ternyata internal combustion engine-nya nggak dimatiin sama Mitsubishi. Dan mobil ini harganya 445 juta rupiah. Ya, jadi bedanya 46 juta antara yang ICE sama yang hybrid. Dan ada yang varian premiumnya juga dengan fitur yang lebih banyak, tinggal nambah 25 juta aja. Jadi varian premium baik yang ICE sama yang hybrid sama-sama nambah 25 juta. Itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya X-Force, coba komen di bawah bagaimana rasanya merawatnya, experience-nya bersama mobil tersebut. Ya, semoga gak lama lagi kita dapat pinjemannya sehingga kita bisa tes lebih lengkap lagi si X-Force Hybrid ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!